Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga segala informasi terkini yang ada di tanah air. Adanya desakan MUI bubar jika serius dilakukan, maka akan siap turun ke jalan pasang badan. Desakan pembubaran Majelis Ulama Indonesia atau MUI dari pihak-pihak tertentu tidak perlu ditanggapi secara serius. Namun jika desakan tersebut benar dan serius adanya, mantan Ketua Umum MUI Profesor Din Syamsuddin siap turun ke jalan bersama dengan umat Islam untuk menentang desakan tersebut. Ketahuilah, kalau ada pihak siapapun mereka yang berani membubarkan MUI, maka mereka akan berhadapan dengan umat Islam di seluruh tanah air. Tegasnya kepada wartawan Senin siang 22 November. Sebagai yang pernah memegang amanah sebagai Ketua Umum MUI dan Ketua Dewan Pertimbangan MUI, saya siap turun lapangan, sambung Din Syamsuddin. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu juga menilai desakan pembubaran MUI boleh jadi benar adanya. Jika demikian, maka itu menunjukkan bahwa kelompok anti-Islam atau Islamofobia mulai merasa mendapatkan dukungan dari rezim berkuasa. Ini ditandai dengan diamnya para penguasa dan terkesan membiarkan seruan tersebut. Kelompok anti-Islam, sambung Din, akhirnya merasa mendapatkan momentum dengan penangkapan sejumlah ulama ataupun mubalik untuk menyuarakan pembubaran MUI. Sementara jika desakan itu tidak benar adanya, maka hal tersebut hanya sebuah manuver untuk mengalihkan perhatian dari masalah besar yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Juga menunjukkan adanya pelanggaran etika kekuasaan yang sedang didesakkan penyelesaiannya oleh sebagian rakyat. Mereka hanya ingin mengetes atau testing the water. Atas dasar itu, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah juga menilai sebaiknya semua pihak tetap waspada, namun tetap berkepala dingin menyikapi desakan dari kelompok yang ingin MUI bubar. Sesungguhnya mereka adalah kelompok pengecut yang hanya bisa mengumbar kata-kata, tapi tidak berani melaksanakannya. Kita juga semua jangan beralih perhatian untuk terus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Terdapat kerusakan struktural dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Begitu pungkasnya. Selain itu, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basara juga meminta agar polemik tentang pembubaran MUI segera dihentikan karena tidak produktif untuk kepentingan nasional bangsa Indonesia. Semua pihak harus mendukung Polri untuk memproses dugaan tindak pidana terorisme terhadap siapapun termasuk oknum pengurus MUI yang terlibat. Ia juga meminta aparat penegak hukum profesional mengungkap dugaan tindak pidana terorisme itu. MUI punya kedudukan yang kuat, bahkan perannya diakui dalam beberapa produk undang-undang yang dikeluarkan pemerintah. Organisasi ini juga terbukti mampu menyatukan beragam organisasi keislaman melalui perwakilan tokoh-tokoh mereka di MUI. Dalam sejarahnya, kata Ketua Fraksi PDIP MPR RI itu, MUI memang berdiri sebagai hasil musyawarah para ulama, cendekiawan dan juga zuama yang datang dari berbagai penjuru di tanah air. Menurutnya, mereka terdiri atas ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam besar seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Verti, Al-Wasliyah, Matlaul Anwar, Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Indonesia, dan lain sebagainya. Dari sejarah berdirinya MUI bisa dilihat organisasi punya potensi besar untuk mempersatukan berbagai elemen umat Islam Indonesia dengan visi Islam kebangsaannya masing-masing. Oleh karena itu tidak bisa hanya gara-gara nilas titik rusak susu sebelanga, atau hanya karena 1-2 oknum bermasalah kemudian MUI bubar. Dikatakan pula bahwa yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah bagaimana MUI kembali pada 4 tujuan umum pendirian MUI, yakni pertama, organisasi ini harus menjalankan perannya dalam membimbing, membina dan juga mengayomi umat Islam di Indonesia dengan cara yang dijelaskan Pancasila. Kedua, berpartisipasi dalam pembangunan nasional dan mempertahankan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, organisasi ulama ini hendaknya kembali menempatkan diri dalam posisi memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan pada umat Islam Indonesia. Keempat, lanjut dia, MUI juga hendaknya menjadi penghubung antara ulama dan umaro dan menjadi penerjemah timbal balik antara umat dan umaro guna menyukseskan pembangunan nasional. MUI Pusat gelar konferensi pers pada siang ini terkait dengan penangkapan Ahmad Zain An-Najah. Majelis Ulama Indonesia akan menyampaikan sikap terkait dengan penangkapan anggota Komisi Fatwa MUI Ahmad Zain An-Najah oleh tim Detasmen Khusus atau Densus 88 Anti Teror Mabes Polri.
Wakil Ketua MUI Anwar Abbas mengatakan bahwa pihaknya akan menyampaikan sikap resminya pada hari ini. Tunggu sampai besok siang Rabu, insya Allah MUI besok siang akan menyampaikan sikap dan juga pandangannya secara resmi dan tertulis, kata Anwar Abbas kepada kantor berita politik RMOL pada Selasa malam 16 November. MUI sendiri telah menggelar rapat internal untuk menyikapi penangkapan dari Densus 88 anti teror. Dikatakan Wasekjen MUI Ihsan Abdullah, MUI juga berencana untuk memberikan pendampingan hukum kepada Ahmad Zain An-Najah. Malam ini kami rapatkan tentu saja untuk berkaitan dengan hak-hak dia sebagai warga negara dan pengurus yang harus kita dampingi dan diperlukan karena berkaitan dengan hak-hak hukumnya, begitu kata Ihsan Abdullah. Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadan membenarkan bahwa penangkapan Ahmad Zain An-Najah yang dilakukan oleh Densus 88 anti teror di wilayah Bekasi pada Selasa 16 November. Selain Ahmad Zain, juga Densus menangkap 2 orang terduga teroris. Ketiganya memiliki peran dengan pengurus dan juga Dewan Syuro Jamaah Islamiyah. Densus 88 kesulitan buktikan 3 ulama yang terlibat terorisme. Dugaan keterlibatan terorisme 3 ulama yang ditangkap oleh tim Detasmen Khusus atau Densus 88 anti teror diyakini akan sulit terbukti. Apalagi dengan tuduhan ketiganya, yakni anggota Komisi Fatwa MUI Ahmad Zain An-Najah atau AZ, Ustadz Anung Al-Hamad atau AA, dan Ketua Umum Partai Dakwah Indonesia PDRI Ustadz Ahmad Farid Okbah sebagai kelompok Jamaah Islamiyah atau JI. Menurut Direktur The Community of Ideological Islamist Analysis, Haris Abu Olia, belakangan ini tidak ada kegiatan terorisme yang dilakukan oleh ketiga ulama yang ditangkap. Kalau bicara bukti ya, bukti apa? Pasti susah. Bukti terorisme atau bukti apa? Hanya karena ada kegiatannya dengan JI, kata Haris kepada kantor berita politik RMOL pada Jumat yang lalu 19 November. Haris juga mengatakan masa lalu seseorang yang menjadi bagian kelompok tertentu tidak bisa menjadi alasan memenjarakan pihak tersebut. Terlebih jika sudah berikrar setia dengan Pancasila, maka tidak ada alasan untuk menjadi tersangka tindak terorisme. Sedangkan sekarang begini, memang dia dulu di JI, tapi kemudian dia tinggalkan JI. Masa lalu nggak bisa dijadikan delik untuk mempersoalkan dia. Begitu katanya. Pihaknya juga mengamini pernyataan MUI yang mengatakan penangkapan Zain An-Najah, salah satu ulama yang ditangkap Densus 88 anti teror murni masalah pribadi dan tidak ada kaitannya dengan MUI. Maka benar statement MUI itu persoalan pribadi, apakah betul atau enggak dia dikenakan undang-undang terorisme yaitu di pengadilan. Tapi lagi-lagi masalahnya siapapun yang dituduh teroris ya susah untuk dibuktikan. Begitu tutupnya.